Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibu-ibu jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Ya, dan bulan Sya'ban ini bulan yang banyak keutamaan juga. Di antaranya banyak manusia yang lalai dari bulan Sya'ban tersebut. Ya. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan tentang masalah bulan Sya'ban ini, bahwasanya bulan ini adalah bulan di mana diampuni ya dosa-dosa para hamba. Ya, bulan di mana diampuni dosa-dosa para hamba, diangkat catatan amal para hamba. Bahkan Rasul SAW ketika ditanya kenapa bulan Sya'ban, Rasul ini kata istrinya, aku tidak pernah melihat engkau puasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka Rasul menjawab, Sya'ban itu adalah syahrun, ya, yaghfulun nasu, ya, yaitu bulan yang orang-orang itu, manusia itu lalai. Banyak manusia yang lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Kemudian bulan Sya'ban itu kata Nabi, bulan diangkatnya amal-amal para hamba, ya. Bulan diangkat amal-amal para hamba, dan kata wa uhibbu an yurfa'a amali, di akhir hadisnya, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka kalau amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa, ya. Aku suka jika amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Maka perbanyak amal-amal kita di bulan Sya'ban ini, Bu, dan khususnya di pertengahan Sya'ban itu disebutkan oleh Nabi SAW, Allah itu innallaha yattali'u, ya, ala ibadihi fi lailati an-nisfi min Sya'bana. Allah itu memperhatikan hamba-hambanya di pertengahan malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya, ya. Semua diampuni, illa, ya, illa, tapi ada yang dikecualikan, ada yang tidak diampuni. Siapa? Illa li musyrikin au musyahinin. Wa musyahinin, mohon maaf. Kecuali orang yang musyrik, menyekutukan Allah, atau orang yang memiliki perselisihan dengan saudaranya. Ya, nanti seperti malam nisfu Sya'ban ini, ayo perbanyak ibadah. Bahkan nisfu Sya'ban ini bulan yang Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan apa? Bahwasanya nisfu Sya'ban ini termasuk di antara malam diijabahnya doa. Ya, qad balagona, telah sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya di antara malam yang dikabulkannya doa adalah malam nisfu Sya'ban. Ya. Kemudian intinya itu banyak beribadah di malam nisfu Sya'ban. Sendiri-sendiri saja, Bu, ya, tidak perlu rame-rame, ya. Itu bukan kata saya, kata Imam Ibnu Shalah. Baik, tapi itu bukan bahasan saya hari ini, ya. Bahasan kita hari ini adalah apa? Tarhib Ramadan, ya. Apa tarhib Ramadan?
terhib menyambut bulan Ramadan. Insya Allah setengah bulan lagi, bahkan mungkin kurang ya, kurang dari setengah bulan lagi, atau 15 hari lagi lah, 23 Maret ya. Insya Allah 23 Maret, 22 ya 23 Maret insya Allah kita puasa Ramadan. Nah, bagaimana sikap kita seorang mukmin untuk menyambut bulan Ramadan ini? Yang pertama, ibu-ibu semuanya, sikap seorang mukmin ketika mau menyambut bulan Ramadan adalah apa? Al-farah was surur biqudumi Ramadan, yaitu apa? Dia senang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi bukan mumet gimana nanti bulan Ramadan harus punya duit, gak usah mumet. Karena bulan Ramadan itu enggak nuntut duit kok, nuntutnya puasa, ya. Gak usah mumet bulan Ramadan nanti gimana, gak usah. Siapkan, ya. Siapkan penyambutan kita yang pertama dengan apa? Al-farah was surur, yaitu dengan senang gembira. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang kalau datang mau bulan Ramadan. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, beliau pernah mengatakan apa? Mengabarkan kegembiraan tentang datangnya bulan Ramadan kepada para sahabatnya, atakum Ramadanu syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada kalian puasanya. Tufattahu fihi abwabus sama. Di dalamnya bulan Ramadan tersebut, di dalam bulan Ramadan tersebut dibuka pintu-pintu langit. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan diikat, dibelenggulah setan-setan yang membangkang, ya. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dan Allah memiliki satu malam di dalam Ramadan itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Ini keberkahan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat-umat terdahulu itu umurnya itu panjang-panjang. Ya. Nabi Ibrahim panjang, Nabi Nuh panjang. Nabi Nuh saja tinggal dengan kaumnya 950 tahun. Mendakwahi kaumnya. Nabi Ibrahim panjang umurnya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu dikhitannya lebih dari 80 tahun umurnya. Kata Nabi SAW, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama thamanina sanah. Ibrahim Khalilur Rahman itu dihitannya, disunatannya, Bu, setelah lewat 80 tahun. Ini menunjukkan umur orang-orang dulu itu panjang. Nah, umur umat Rasul itu hanya berapa? Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu hanya 60, antara 67 70. Jadi kalau sudah dikasih 70 tahun ke atas, itu sudah banyak bonus. Kalau masih mikirin dunia, keterlaluan itu. Keterlaluan itu. Masih mikirin tas Hermes, keterlaluan itu. Ya. Ya. Dai harus update informasi, ya. Kan buat kebutuhan umat. Ya, kalau sudah 70 tahun ke atas masih mikirin rekening gendut, itu keterlaluan. Harus dipikirinya apa? Rekening gendut dalam catatan amal malaikat. Ya, itu harus dipikirin. Kita pikirkan rekening gendut di akhirat. 40 tahun saja sudah ditegur kok oleh Allah. Sudah ditegur. Hatta idza balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. 40 tahun saja sudah ditegur nih, hati-hati. Apalagi sudah 60 tahun ke atas. Umur kita ini umat Nabi pendek-pendek. 60 sampai 70 tahun.
dibanding umur umat sebelumnya. Tapi diberkahinya apa? Dengan adanya Lailatul Qadar. Yang siapa yang beribadah di dalamnya mendapatkan kebaikan lebih daripada 84 tahun. Ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kata Nabi, di dalamnya ada apa? Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di akhirnya, man hurima khairaha faqad hurima. Dan barang siapa yang dia tidak bisa mendapatkan, terhalangi mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang 84 tahun itu lamanya. Jadi Lailatul Qadar, Bu, Ibu banyak zikir, banyak ibadah ya, Bu ya. Jangan banyak ngadonin kue ya. Jangan banyak ngadonin buat gorengan ya, rempeyek. Sudahlah, nanti itu mah ada tokonya. Ya, insya Allah. Sedangkan Lailatul Qadar itu nggak ada tokonya, nggak instan. Bu ya, nggak instan tokonya. Baik, kita yang pertama ya, senang dan gembira. Kita sebentar lagi nih masuk bulan Ramadan, senang dan gembira. Ya, jangan mumet, sudah mumet mikirin apa. Orang hidup di dunia, mau mumet, mau enggak mumet, itu tetap hidup di dunia kan, ujung-ujungnya mati, benar? Mati dalam keadaan mumet atau mati dalam keadaan senang, Bu? Senang dong. Makanya pola hidup supaya senang hati kita ini apa? Salah satunya, berbaik sangka saja pada Allah. Sudah, kalau kita lagi susah, ya mungkin ini Allah sedang menunda kebaikan untuk kita. Kan enak, Bu ya. Jangan jauh-jauh, jangan terlalu, apalagi kita terlalu overthinking ya, Bu ya. Overthinking, jadi terlalu jauh mikirnya. Itu jangan. Matak stres, lamun stres mantap ibadah kena ya, punya. Pusing. Yang kedua apa? Persiapan Ramadan, doa ya, Bu ya. Doa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Doa yang sering kita hafal apa? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah ke bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, doa ini, tapi hadisnya lemah. Ya, hanya doa ini diamalkan oleh para ulama. Atau doa apa saja. Ibu minta doa apa saja, nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Sunda, insya Allah Allah maha uninga. Ya, jika orang simkuring nyairos bahasa Arab, ibu-ibu udah mau ngerti bahasa Arab. Ya, ras. Jadi ada Allah maha uninga. Ya, insya Allah doa apa saja. Dulu para sahabat, orang-orang saleh terdahulu, kata Mu'alla bin Al-Fadl, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadana. Mereka dulu, orang-orang soleh terdahulu itu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan ke bulan Ramadan. Sudah berdoa, Bu? Belum, masih ada waktu. Ya. Kenapa, Bu? Betapa banyak orang ingin masuk bulan Ramadan, sudah persiapan, sudah apa, bekal disiapkan semuanya. Hatinya sudah senang gembira. Allah cabut nyawanya, Bu. Sebelum bulan Ramadan. Allah pisahkan dengan kita. Atau mungkin kita yang berpisah dengan Ramadan. Dan kita tidak tahu. Dan tidak ada yang bisa merubah semua itu kecuali Allah. Dan cara meminta supaya Allah rubah adalah dengan apa? Dengan doa. Makanya doa. Agar Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Ini orang-orang soleh terdahulu malah 6 bulan sebelumnya. Kita belum, masih ada waktu. Apa yang tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, kita belum berdoa nih. Sok, sekarang mulai kita doa lagi. Doa ya, agar masuk ke bulan Ramadan. Tsumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dan setelah itu, setelah Ramadan, 6 bulan sisanya, mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal mereka. Kita mah cukup apa? Coba 6 bulan
mereka berdoanya? Kita juga apa? Lebaran. Itu pun hanya formalitas karena apa? Ucapan lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu formalitas, bukan dari hati kita ini sebenarnya hanya formalitas, itu ucapan lebaran. Padahal itu doa yang sangat agung. Taqabbalallahu minna wa minkum itu. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian, ya. Seperti itu. Doa apa saja, Bu, ya. Doa. Yang ketiga, persiapan apa? Al-ilmu, ya. Persiapan ilmu. Jadi Ibu siapkan ilmunya ya Bu ya. Ilmu tentang apa? Yang pertama, ilmu tentang hukum-hukum puasa, ya, seputar Ramadan. Ibu harus siapkan itu semua ilmunya. Apa itu rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa sunnah-sunnahnya di dalam puasa Ramadan, apa yang yang memakruhkan puasa, apa yang bisa membuat puasa itu rusak dan harus diganti, itu harus tahu, ya. Nanti belajar ada ustadz lah yang lain khusus membahas hukum-hukum ini. Terus hukum adab-adab juga, Bu, etika ketika berpuasa. Kenapa kita harus begitu? Pertama, amal itu tidak akan diterima kalau tanpa ilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia ini melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Jadi amal harus berdasarkan ilmu. Ibu puasa harus tahu ilmunya dulu. Cari nih, baca dulu. Nggak ada yang kurang paham, Bu, tanyakan ke ustadz. Ya, ini saya udah baca nih di situs apa, di buku apa, ternyata kurang paham, tanyakan ke ustadz, ya. Adab-adabnya kenapa harus tahu juga adab-adabnya, Bu? Karena kata Nabi apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak didapatkan dari puasanya oleh dirinya itu kecuali lapar dan haus. Hanya lapar dan haus. Jadi butuh ilmu, ya. Butuh ilmu. Bahkan dengan ilmu itu kita akan tahu batasan-batasan. Enak nanti di bulan Ramadan, oh, nanti ini boleh, ini tidak boleh. Coba, termasuk di dalamnya adalah tentang hal-hal yang dibolehkan di bulan Ramadan. Contoh, saya kasih contoh. Mencicipi makanan ketika masak. Ya kan? Apa boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Gosok gigi. Boleh. Gosok gigi boleh. Boleh. Mencuci makanan boleh? Boleh. Asal jangan ditelen. Ya, di ujung lidah. Jangan sampai ibu masak nanti di rumah suami sama anak-anak udah asin-asin teuy. Ya. Jangan sampai begitu. Makanya dalam banyak riwayat dari para sahabat Nabi, antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu boleh ibu masak dicicipi sedikit, ya. Sedikit, tapi jangan ditelen. Gosok gigi boleh? Boleh, silahkan. Hanya mazhab Syafi'i memakruhkan setelah zuhur. Kenapa? Karena dengan alasan dalil bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kesturi. Ya, lafamu saim itu atyabu indallahi min rihil misk. Ya, jadi mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kesturi. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah zuhur jangan gosok gigi, itu makruh. Makruh saja, tidak batal. Nah, tapi ulama-ulama yang lain mengatakan boleh gosok gigi, boleh, ya. Karena yang namanya bau mulut itu bukan dari gigi, tapi dari apa? Dari lambung. Benar nggak, Bu?
Adanya bau mulut dari apa? Dari lambung. Kalau ada dokter tanya dokter, pasti benar. Ya, dari lambung. Nah, jadi boleh saja silakan gosok gigi. Yang nggak boleh gosok giginya kita ditelan, ya itu batal baru. Ya. Paham ya Bu ya? Ilmu yang keberapa ini? 3 ilmu. Yang kedua adalah isti'dadul mal. Yang keempat, mempersiapkan harta. Mempersiapkan harta. Kenapa mempersiapkan harta? Butuh bekal puasa itu. Betul nggak Bu? Butuh bekal kita puasa itu. Kita persiapkan harta tersebut. Di samping nanti biasanya di bulan Ramadan suka ada apa? Suka ada zakat. Ya, suka ada zakat. Di samping juga suka ada sedekah. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan apa? Afdolus sadaqati sadaqatun fi Ramadana. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Maka persiapkan harta kita. Ya, persiapkan harta kita. Kemudian ada lagi sedekah memberikan apa? Memberikan makan orang yang berpuasa. Kan tahu pahalanya. Manfaat toroso iman itu ya. Orang yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Kan tahu kita ya Bu ya. Jadi siapkan harta. Kalau bisa nih Bu ya, belanja bajunya tuh jangan di bulan Ramadan. Kalau bisa, tos lebaran. Sebelum Ramadan kalau bisa ya Bu ya. Disiapkan semua biar anak-anak kita juga fokus ibadahnya. Anak-anak kita juga nggak lalai. Nanti seharian kadang kita ini ya di bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir, Masya Allah. Bukan main. Ada yang di all shop juga tetap seharian nyari-nyari buat apa? Buat nyari apa? Baju lebaran ya, di all shop seharian ya, keranjang lagi terus. Ya. Itu ngabisin waktu nggak? Ngabisin waktu. Sayang, jangan disia-siakan itu bulan Ramadan itu ya. Jangan disia-siakan waktunya. Kamu ibu-ibu anu kosmetiknya punya, nutos teh aya gigian punya. Tos lah tong mikiran ting baju lebaran, anu tos sarapuh maleres Bu. Nah, ya. Sarapuh mau mikir ibadah wae lah ibadah. Ya, keun we da baju lebaran ge di alantiran ku barudak nya punya. Nah, ulah mikirin ting, jangan mikirin ting yang kayak gitulah. Gimana nih mau masak apa, udah biar sama anak-anak. Orang tua mah fokus ibadah. Sayang Bu, sayang kalau hari-hari di bulan Ramadan ini tidak disiapkan. Siapkan harta kita buat persiapan keluarga, buat persiapan sedekah, persiapan zakat harta, kemudian persiapan yang lainnya di bulan Ramadan. Ya, yang keempat tuh, yang kelima yaitu apa? Persiapan apa lagi? Kelima. Yang pertama bergembira. Oh, lupa. Baik. Ada tanya jawab nggak Bu? Ada. Saya kasih 20 menit buat tanya jawab. Baik, kemudian persiapan ada persiapan fisik ya Bu ya. Isti'dadu ya al-jasad, persiapan fisik. Ramadan itu kan tidak makan, tidak minum. Ada perubahan pola hidup. Pasti nanti Ibu akan kaget. Kalau yang tidak biasa puasa akan kaget. Nanti mau baru puasa kepalanya sakit. Ya kan? Puyeng tepara rubuh we pokoknya mah. Betul Bu. Nah, itu karena apa? Ada perubahan pola hidup.
Makan yang biasanya 3 kali jadi 2 kali. Tidur yang biasanya teratur jadi tidak teratur. Jadi tidak teratur. Tidur biasanya siang pun mungkin hanya setengah jam, 1 jam. Malamnya paling jam 9 sampai jam 3 ibu biasa ya. Ramadan gak teratur. Malamnya tidur jam 10 sampai jam 3, siangnya tidur terus, jadi gak teratur. Ya. Dibohongin sama hadis palsu. Orang yang tidur itu dia sedang orang berpuasa ya, tidur itu dia apa ibadah. Nyat sare wae teu sahur nepi ka nuju naon? Nuju ibadah. Ini ibadah mana mah keur sare. Bisa tidur itu jadi ibadah buat apa? Hanya sekedarnya buat membangkitkan semangat kembali. Ya. Tidur sebentar siang hari biar semangat kembali. Niatkan untuk menguatkan ibadah. Jadi ibadah insya Allah. Jadi siapkan fisik kita ya Bu ya. Dan Allah lebih mencintai orang yang mempersiapkan orang yang fisiknya kuat. Orang yang fisiknya kuat daripada orang fisiknya lemah. Dulu Bu, para sahabat itu bulan Ramadan tahun kedua Hijrah itu ada kewajiban perang Badar. Jihad fisabilillah. Ketika Futuh Mekah Bu, Futuh Mekah menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijrah, itu pun Ramadan. Membawa 10.000 orang, 10.000 pasukan Rasulullah SAW. Dibawa 10.000 orang dan itu apa? Sedang berpuasa. Rasul kasihan. Akhirnya Rasulullah SAW minta air dan minum. Karena mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Maka Rasulullah SAW kasihan. Ada yang kelelahan mempertahankan puasanya. Artinya butuh fisik yang kuat. Ya. Butuh fisik yang kuat. Makanya dulu para sahabat perang Badar menang apa kalah Bu? Menang perang Badar. Padahal sedang berpuasa. Jadi puasa itu bukan menghentikan aktivitas. Ibu beraktivitas, aktivitas saja. Hanya hindari hal-hal yang melanggar aturan. Aktivitas, jangan menghentikan. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat imannya, kuat fisiknya, ya, itu lebih dan kuat segalanya, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Daripada mukmin yang lemah, ya. Yang keberapa tadi Bu? Keenam. Sekarang keenam. Yang ke-6, ya. Apa yang harus disiapkan oleh kita? At-taubah wal istighfar. Bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bu? Karena ada orang-orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak diampuni Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfun man adraka Ramadana wa lam yughfar lahu." Celakalah seseorang. Siapa yang celaka ini? Orang yang dia mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah. Mendapati bulan Ramadan tetap maksiatnya. Mendapati bulan Ramadan tetap gibahnya. Mendapati bulan Ramadan tetap namimahnya, adu dombanya. Mendapati bulan Ramadan tetap dengkinya, ya. Masuk bulan Ramadan tetap dia melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, taubat dan istighfar dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Jika ada urusan dengan sesama manusia, minta dihalalkan, minta dimaafkan. Jangan malu minta maaf dan jangan pelit untuk memaafkan. Jangan malu minta maaf, jangan pelit memaafkan. Kenapa? Kalau meminta maaf akan menghilangkan beban kita dari yang ada pada orang lain. Kalau memaafkan akan menghilangkan beban hati kita. Lapang dada kita.
Mungkin kita tadinya kesel sama orang lain ya, benci mungkin bisa jadi. Ketika orang itu minta maaf dan kita maafkan, maka beban hati kita akan hilang. Enak Bu, memaafkan orang itu lapang dada kita. Seburuk apapun dia ini berbuat buruk pada kita, maka kalau dia minta maaf, maafkan. Bahkan kalau bisa sebelum minta maaf juga sudah maafkan. Kalau kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam, tentram gak hidup kita, Bu? Enggak bakal. Enggak bakal. Di samping orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu akan Allah ampuni dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah engkau suka jika Allah mengampuni dosa-dosamu? Sudah hati kita lapang, ya, dada kita lapang dengan memaafkan kesalahan orang, dapat ampunan lagi. Enak nggak, Bu? Enak nggak? Dan memaafkan itu ciri orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Ta'ala ketika menyebutkan ciri orang-orang bertakwa, wal afina anin nas. Yang disiapkan di surga, ya, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ya. Bahkan dengan memaafkan, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Dengan memaafkan. Ya. Wala yazidu bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah dengan memaafkan itu melainkan menambah kemuliaan. Ya. Kalau ada perselisihan hari ini, masih ada permusuhan dengan saudara kita, masih ada kebencian dalam dada kita, hapuskan semuanya. Hapuskan semuanya. Saling memaafkan, saling merelakan sebelum masuk bulan Ramadan. Enak ibadah kita, Bu, bulan Ramadannya. Dapat ampunan Allah, dapat barokah dari Allah, dan hati kita lapang. Yang keberapa sekarang? 7. Ya, 7. Ketujuh itu adalah apa? Mudawamatu al-a'malis shalihat. Biasakan amal soleh dari sekarang. Ya, dibiasakan. Amal soleh dari sekarang. Diistilzamkan lah. Maksudnya konsistensi. Ya, istiqomah lah bahasa kitanya. Ya, istiqomah dari sekarang. Naikkan kualitasnya, naikkan kuantitasnya. Terutama dengan Al-Quran dan sholat malam. Biar tidak kaget nanti bulan Ramadan. Kenapa Imam Syafi'i sampai tamat 60 kali selama Ramadan baca Qur'annya? Kenapa Imam Ahmad sampai tamat 40 kali bulan Ramadan baca Al-Qur'annya? Kenapa Imam Bukhari siang harinya itu selama Ramadan khatam Al-Qur'an, siang harinya saja. Kalau malamnya itu habis sholat taraweh itu per 3 malam tamat. Kenapa, Bu? Kenapa? Instan? Enggak instan. Ya. Ibu bikin kue, hasilnya perfect. Instan, Bu? Instan enggak? Bisa dinikmati kuenya kan ya? Hasilnya perfect. Itu hasil ibu observasi dulu di YouTube. Gimana caranya bikin kue ini? Betul kan? Ya. Kemudian dicoba, eksperimen, ya, eksperimenkan. Udah gagal, trial error, ya, sampai 100 kali. Ya. Jadilah kue. Kenapa bisa sampai perfect seperti itu? Karena biasa. Terus mungkin malas, naik lagi. Kayak bikin kue saja ya, Bu ya. Wah, ini kurang pas, kemanisan, coklatnya kelebihan. Coba lagi, susunya kelebihan, coba lagi, ya. Sampai akhirnya apa? Kegagalan itu akan berbuah keberhasilan. Manis yang didapatkannya. Hari ini nih masih ada spare waktu nih, Bu ya, setengah bulan. Kita siapkan nih, terutama apa?
Al-Quran dan sholat malam. Tambah kuantitasnya. Biasa baca Quran sehari 5 lembar, tambahlah mulai sekarang 7 lembar. Nanti pas masuk Ramadan, baca Al-Quran 1 juz sehari itu gampang banget. Ya, gampang banget. Ibu pernah dengerin lagu, Bu? Satu album, full. Jujur saja nggak apa-apa. Ya, pernah. Apalagi lagunya lagu kenangan ya, Bu ya. Sejak mau kolot majalah kenangan tapi lagu naon deui nya. Ya, lagu baheula. Ya. Dengerin full. Kuat nggak, Bu, berapa jam? Kuat, Bu. Dengerin ya, ada yang di kamar, ada yang sambil kerja dengerin. Berapa jam itu, Bu? Kalau dengerin lagu. Udah lah, jangan berapa jam. Satu lagu misalnya 7 menit satu lagu, Bu. Kali 5 lagu berapa? 35 menit. Kuat nggak baca Quran 35 menit? Insya Allah ibu-ibu nuta sepuh mah. Ini ibu-ibu yang muda. Kuat 35 menit? So, bandingkan itu saja. Itu analoginya. Kalau kita kuat dengerin lagu, komo bari nyanyi, ya, bari nyanyi komo, kuat sampai berjam-jam. Satu kali dengerin, satu kali duduk, setengah jam. Nanti dengerin lagi, setengah jam. Kenapa nggak kuat baca Quran? Kenapa? Karena tidak biasa. Karena tidak biasa. Kenapa ibu kuat dengerin lagu itu? Karena biasa dengerinnya. Ya kan? Karena biasa dengerin itu. Coba bandingkan hal itu, palingkan ke baca Quran, dibiasakan dari sekarang. Yang hari ini baca Qurannya masih 5 lembar misalnya, naikin jadi 6 lembar, 7 lembar sehari. Yang hari ini baca Qurannya sudah 2 juz sehari, naikin jadi 3 juz sehari. Ya, atuh lamun kuring maca Quran bae mah sangu ek iraha asak. Jadi naikin, yang penting kualitas, kuantitasnya naikin. Ya, coba naikkan sehingga masuk bulan Ramadan, ibu banyak ibadah itu tidak lagi berat karena sudah terbiasa. Kalau mobil motor mah dipanasin dulu, nggak langsung digas. Ya, kan metik gigian langsung gas gak bisa. Enakan dipanasin dulu metik juga. Ketika digasnya langsung jalannya kenceng, ya, nggak ada lelah. Bisa pahami ibu ya? Mudawamatul a'malis sholihat. Kita harus biasakan amal soleh dari sekarang, terutama Al-Quran dan sholat malam. Kenapa? Karena itu amalan unggulan di bulan Ramadan. Sedekah oke, yang lain oke, tapi ada amalan yang harus diunggulkan, lebih diunggulkan di bulan Ramadan, yaitu Al-Quran dan sholat malam. Baca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi Jibril tiap malam. Fi kulli lailatin min Ramadan. Didatangi Jibril tiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Rasul belajar Quran ke Jibril. Menyetorkan hafalannya. Tiap malam, Bu. Berarti apa? Perhatian dengan Al-Quran. Ini yang harus diperhatikan. Al-Quran sama sholat malam. Rasul kalau 10 terakhir syaddal mizar, dikuatkan kain sarungnya, ya, kemudian wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Salat malam ini amalan utama bulan Ramadan. Kalau ada yang nanya apa amalan paling utama bulan Ramadan, 2: baca Quran dan salat malam, itu utamakan. Yang lain sedekah kapan saja bisa. Di bulan Ramadan tinggal ditambah, ya. Tapi yang paling berat ini 2, baca Quran dan sholat malam. Maka biasakan dari sekarang ya, Bu ya. Biasakan. Yang sholat malamnya baru 2 rakaat, baru jeung kulhu, jeung al-falaq binas gitu naonnya. Nah, ya sudahlah, naikin jadi 4 rakaatnya. Ya. Yang baca ya. Sholat tarawih termasuk sholat malam. Nanti sholat malam lagi boleh. Ya, tidak ada batasan. Silahkan. Tarawih itu hanya mengambil keutamaan berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansorif
Ya, kutiba lahu qiyamu lailati kullihi. Ya, lailati kulliha. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat sholat semalaman. Nanti malamnya mau bangun lagi, silahkan. Ya, sholat tahajud lagi. Kalau sudah witir, tidak usah witir lagi. Bu ya, biasakan amal soleh dari sekarang. Khususnya baca Quran dan sholat malam. Baik, itu berapa poin Bu? Saya ulang. Yang pertama, bergembira. Menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, berdoa. Yang kedua apa? Banyak doa. Yang ketiga, ilmu tentang hukum-hukum puasa dan etika. Ya, yang keempat, persiapan harta. Yang kelima, persiapan fisik. Ya, jangan sampai ini dari sekarang. Ingat, jangan makanin seblak terus ya. Nah, dari sekarang. Ya, kamu non cireng anu eusina lada. Nah, nanti Ramadan alasan saya nggak puasa sakit perut, sarah sendiri. Ya, lagi Syakbannya itu hahajaan. Ya, dan jaga juga ketika Ramadan jaga juga Bu puasanya, buka puasanya juga jaga ya. Makannya disunahkan makan apa Bu? Kurma. Minum air putih ya Bu ya. Kurma apa Bu? Kurma yang ditanam di Arab, bukan kurma Indonesia Bu. Ingat baik-baik ya. Kadang kita suka salah karena mentang-mentang Indonesia mau buka kurma Indonesia, aci goreng, tempe goreng, tahu goreng, ya. Itu mah iya kan itu wajibul kudu orang maunya. Eta mah wajib kudu aya. Ya, tiap pasti tukang gorengan laku. Di rumah bikin gorengan. Nyamber gorengan dulu. Padahal itu makanan berat, Bu. Gorengan makanan berat bukan? Berat. Ya kolesterol ya segala rupa ya. Ditambah pedas lagi. Kenapa Rasul mensunahkan pakai kurma? Itu makanan bisa menetralisir asam lambung. Apalagi kurmanya rutop. Wah, mantap, Bu. Ya, beli rutop, Bu. Mumpung lagi murah. Siapkan dari sekarang ya. Beli dari sekarang. Simpan di freezer. Insya Allah 5 kilo juga cukup buat Ramadan ya, satu keluarga. 5 kilo cuma 500.000 Bu. Ya, rutop itu, wah enak segar. Buat buka, buat sahur. Ya, itu enak. Jadi hati-hati makanannya juga ya Bu ya. Yang keenam apa? Taubat dan istighfar. Yang ke-7, membiasakan amal soleh. Itu persiapan kita menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu sekitar 15-20 menit ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah terus saya baca sebenarnya itu kalau kita yang itu dilarang masuk ke dalam hati, sedangkan kita kayaknya dapat ilmu gitu ya. Itu gimana ya? Katanya boleh tapi harus dilarang atau apa, sedangkan saya juga ada dengar ya boleh asal memang kita juga bisa. Jadi yang benar tuh yang mana gitu. Itu gimana ya? Ini yang benar tuh yang mana? Yang betul ambil ayat gitu ya. Iya. Baik. Kalau yang benar yang mana saya tidak bisa mengatakannya. Tapi mana yang lebih kuat ya pendapatnya. Karena dua-duanya dalilnya sama, Bu. Yang mengharamkan wanita haid duduk di masjid itu dalilnya. Yang membolehkan wanita haid duduk di masjid itu juga dalilnya. Ya. Bedanya
Ini kan termasuk dalam hukum apa? Muksul haid fil masjid. Ya, diamnya wanita haid di masjid. Yang dikiaskan dengan itu, dianalogikan adalah wanita yang apa? Orang yang junub. Dalil yang melarang illa abiri sabilin, sama. Jadi tidak boleh orang yang junub tinggal diam di masjid kecuali berlalu saja di masjidnya, jalan doang. Ya, jalan doang. Kata yang membolehkan ini kan ketika sedang safar ayat ini, bukan ketika sedang dalam keadaan tidak safar. Kemudian Aisyah pernah menyisiri rambut Rasulullah dalam keadaan haid. Kepalanya masuk ke kamar Aisyah, ke rumah Rasulullah, ya. Kemudian disisirin oleh Aisyah. Ya, Aisyah dalam keadaan haid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku haid. Ya. Kata Rasul, apa? Haidmu bukan di tanganmu. Ya, haidmu bukan di tanganmu. Terus Rasul pernah menyuruh Aisyah ambil khumroh, sejadah, dan masuk ke masjid. Kata yang melarang itu kan cuma lewat. Kata yang bolehkan itu kan lewat juga wanita yang haid. Ini dua kubu, Bu. Masing-masing punya pendalilan. Pertama, kita sikapinya, saya sikap dulu ya, saya jelaskannya. Kalau terjadi perbedaan pendapat seperti ini, ya, maka kita lapang dada. Yang kedua, kalau yang saya pegang, wanita haid, ini mas saya ya, silahkan yang lain tidak apa-apa kalau mengikuti pendapat yang lain juga. Karena tidak boleh kita saling bertengkar masalah ini. Wanita haid, nifas, diam di masjid, selama dia bisa menjaga haidnya, apalagi tujuannya mendengarkan pengajian, ya, maka boleh. Ini yang saya pegang. Kenapa? Karena dulu para sahabat Nabi, bahkan ada seorang wanita yang tinggalnya di masjid, dikasih kemah oleh Rasul di Masjid Nabawi. Saya mau tanya, itu tinggal di Masjid Nabawi itu pernah haid tidak? Wanita pasti haid, ya. Pasti haid. Wanita pasti haid, kecuali yang menopause. Itu si perempuan ini tinggal sampai wafatnya di Masjid Nabawi. Dikasih tempat. Pasti haid nggak? Pasti. Dulu para sahabat Nabi, ada yang tidur di Masjid Nabawi, Ashabus Suffah namanya, Ahlus Suffah. Lebih dari 70 orang tinggalnya di masjid. Ya. Tinggal di masjid. Saya mau tanya, pernah hadas besar nggak kira-kira? Pasti. Ya, pasti. Bahkan Ibnu Umar mengatakan dulu kami biasa tidur di masjid. Ya, dari sinilah saya lebih mengikuti pendapat seperti itu. Boleh wanita haid, nifas, duduk di masjid, mendengarkan pengajian selama bisa menjaga haidnya. Jangan sampai mengotori masjid. Dan sekali lagi tentu ada pendapat yang lain. Ya, jika ibu tanya ke ustadz yang lain, beda jawabannya. Ya pendapatnya tadi yang mengharamkan. Dalilnya sama. Wallahu a'lam. Jadi boleh silahkan Bu. Kalau menurut yang saya pegang ya. Ya pendapat ulama yang saya pegang. Wallahu a'lam. Ada lagi silahkan. Apalagi pas 10 hari terakhir kita dapat shift, itu gimana yang baiknya kayak kita juga bisa maksimal. Mau itikafnya sama siapa Bu? Tanya dulu. Sama suami apa tidak? Sendiri. Pertama harus izin suami. Ya. Harus izin suami. Yang pertama. Ketika tidak haid pun harus izin suami. Yang kedua, jangan campur baur dengan laki-laki. Ya, itikafnya di masjidnya. Ada tempat sendiri. Dulu para istri Nabi itikaf di masjid, tapi punya kemah. Rasulullah SAW biasa itikaf, setelah wafat diteruskan oleh istri-istrinya. Itikaf di masjid, tapi kan punya kemah. Dan rumah istri-istri Nabi itu di sekeliling masjid, nggak jauh, ya ngomplek gini. Ya, seperti inilah ngomplek. Istri-istri itu keliling, istri Nabi itu. Yang ketiga, Bu, kalau lagi haid, ini mah saran saya, lebih baik di rumah. Kalau lagi haid, ya ke masjidnya seperlunya saja, dengarkan pengajian. Lebih baik di rumah, lebih baik
berbakti kepada suami. Bahkan kalau dipilih, sekalipun suami mengizinkan, kalau mau memilih itikaf atau ngurus suami, jauh lebih besar keutamaannya mengurus suami. Ya, kan tadi saya sudah sampaikan, istri-istri Rasul itu tidak itikaf. Itikafnya bersama Nabi, itikafnya ketika Nabi sudah wafat. Berarti yang dilakukan apa? Ngurus suaminya. Disiapkan buat itikafnya, disiapkan apanya, segalanya lah disiapkan. Nanti kita bahasnya masalah ini Maya. Tapi intinya tadi jawabannya. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi. Iya, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu kata Allah tidak seperti perempuan. Hukum-hukumnya banyak perbedaan. Satu sisi ada taswiyah bainal mar'ati, at-taswiyah bainal mar'a wa bainar rijali wan nisa, ada persamaan antara laki-laki dan wanita, ya. Di satu sisi yang lain ada perbedaan. Di sana ada perbedaan. Saya kasih contoh. Bahkan dalam persamaan itu ada perbedaan. Saya kasih contoh. Ya. Masalah waris. Wanita dapat jatah nggak? Sama jatah. Di zaman jahiliyah nggak dapat jatah. Bahkan si wanita itu jadi warisan bagi anaknya. Si bapaknya punya istri 4, meninggal dunia, itu ibu tirinya jadi warisan bagi anaknya. Mau dijual, mau dinikahi terserah. Ya. Wa antarithun nisa akarha, dipaksa nikahnya. Ya, terserah jadi warisan. Datang Islam bukan jadi harta warisan, malah dapat jatah warisan. Tapi dari sama-sama dapat jatah warisan itu ada perbedaan enggak? Ada. Lidzakari yusikumullahu fi auladikum, kata Allah. Allah telah mewasiatkan harta masalah warisan pada anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil untayain. Laki-laki itu dapat bagiannya seperti dua anak wanita. Paham ya? Ada perbedaan. Seperti tadi, contohnya kasus sholat. Apakah sholat wanita itu ada kesamaan dengan laki-laki? Ada. Kewajibannya sama. Betul? Kewajibannya sama. Apakah wanita berjamaah ini boleh? Boleh. Boleh. Ya kan? Siapa yang tidak mengatakan boleh? Dulu di zaman Nabi, para sahabat Nabi, para kaum wanitanya itu sholat berjamaah. Di Sahih Bukhari disebutkan di kitab-kitab lainnya. Disebut sholat berjamaah. Setelah imam selesai, langsung pulang. Karena tidak ada hijab dulu ya. Tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Ada persamaan. Ada kebolehan kalau wanita ingin mendapat pahala berjamaah. Makanya ketika Aisyah mengatakan apa? Demi Allah, aku akan larang kaum wanita untuk ke masjid. Karena melihat kaum wanita setelah Rasulullah wafat sudah beda keadaannya. Kata Ibnu Umar apa? Jangan wahai bibi, ya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena aku mendengar Rasul berkata, la tamna'u nisa'akumul masajida. Jangan kalian halangi istri-istri kalian ini ke masjid. Ya, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi ada kesamaannya, boleh ke masjid, bahkan bisa jadi sunnah seperti laki-laki, ya. Tapi kalau perbedaannya apa? Rumahnya lebih baik bagi mereka. Paham, Bu? Paham? Ya. Jadi mana yang lebih utama? Ya di rumah. Saya pernah waktu belajar di Masjidil Haram, belajar, saya lupa guru saya itu syekhnya siapa namanya, sampai lupa saya tuh. Ya, murid yang durhaka ini. Waktu itu pas majelis tanya jawab. Tanya jawab dari maghrib sampai isya itu tanya jawab ya. Habis isya, mohon maaf, habis isya tanya jawab. Akhirnya kita kan ngumpulkan dari mana-mana ya, dari Maroko, dari mana, pada belajar itu. Ada yang nanya tentang masalah jamaah umroh wanita. Kok suka memaksa-maksakan diri, Syekh ingin sholat terus di Masjidil Haram. Ya, itu hukumnya gimana sih? Itu saya jawab apa?
Dia sholat di hotel itu lebih baik daripada dia sholat di masjid. Sudah nggak usah di sana. Ya, enggak. Ini maksudnya jawaban saya. Saya juga kurang setuju ya. Tapi ini ada ulama yang seperti itu. Dia sholat di hotelnya lebih baik daripada sholat di masjidnya. Kenapa? Karena sholatnya wanita di rumah lebih baik daripada sholatnya di masjidnya. Banyak dalil seperti itu. Ya, sholat wanita di rumah itu lebih baik di masjid kampungnya. Lebih baik daripada sholat di masjid kampungnya. Banyak dalilnya ya. Kalau dibacakan panjang lah. Satu sisi memang betul satu sisi. Itu lebih utama wanita itu di rumah. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala berjamaah, bisa dipahami Bu, ada sisi persamaan, ada sisi perbedaan. Oke, ada lagi silakan. Wallahu a'lam. Kita ada kajian, tapi dia malah menggunakan materinya. Baik Bu. Ya jangan diajak Bu. Kan gampang Bu. Kan gampang ya. Ya sudah, kalau diajak kajian pemerintahnya harus sama wanita, ya sudah. Jangan diajak kajiannya. Tapi nggak apa Bu. Jawabannya itu multiple choice apa esai Bu? Esai aja. Ya mungkin pertama kita harus tahu, mungkin pemahamannya harus begitu dia. Belum sampai riwayat-riwayat yang Nabi SAW itu ketika kajian dengan kaum wanita, ya khusus seperti ini. Nggak ada kaum laki-lakinya. Nabi yang ngaji, yang ngasih pengajian, jamaahnya ibu-ibu semuanya jamaahnya. Ya, ada. Seminggu sekali di zaman Rasul. Ya. Oh enggak. Ya, Nabi SAW tuh kaum wanita itu datang ke Rasulullah SAW. Ya, kaum wanita datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, itu suami-suami kami bisa jihad, bisa sholat berjamaah, belajar. Tolong dong buatkan jadwal ngaji buat kami. Akhirnya Rasul sepakat seminggu sekali kajian khusus ibu-ibu. Nah, emak-emak itu ngaji seminggu sekali sama Rasul. Pakai hijab? Enggak ada hijab zaman Nabi. Enggak ada hijab di zaman Nabi. Rasulnya langsung ngasih pengajian. Nah, bahkan istri-istri Nabi itu ketika Rasul sudah wafat, banyak muridnya yang laki-laki. Hanya kalau istri Nabi tidak boleh berhadapan langsung. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, minta di balik hijab. Makanya Aisyah ngajar laki-laki, Al-Hasan, Al-Basri, dan yang lain-lainnya, para istri-istri Nabi ini, di balik hijab. Perempuan ngajar laki-laki. Enggak perempuan sama perempuan kan? Perempuan ngajar laki-laki. Bahkan ibu kalau, ini ilmu hadis ya. Kalau baca kitab-kitab hadis, banyak sanad hadis itu dari perempuan, Bu. Banyak sanad hadis dari perempuan. Saya senyum-senyum aja, ini hebat-hebat, wanita-wanita hebat ini. Bisa meriwayat jadi perawi hadis. Berarti rajin belajar. Jadi mungkin belum sampai pemahamannya seperti itu. Katanya takut apa? Ya kalau tidak ada tujuan yang benar. Kalau tujuannya benar ngaji, apa yang harus ditakutkan? Ya, seperti itu. Ada lagi Bu, silakan. Tidak, itu hadisnya palsu. Sautun nisa'i aurah, hadisnya palsu. Yang tidak boleh itu wanita merdukan suara di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab, jangan merendah-rendahkan, memerdukan suara ya kaum wanita itu di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nanti laki-laki yang punya penyakit hatinya ingin berbuat buruk.
yang ingin berburuk. Jadi wanita karena sautun nisai aurah, palsu hadisnya. Nggak ada, ya. Hadisnya palsu. Allah a'lam. Silakan, ada lagi? Ya, makanya saya sering menasehati ibu-ibu kalau mau sholawatan di dalam masjid aja suaranya, ya. Di dalam masjid aja, ya. Nanti kalau merdu jadi fitnah. Kalau enggak merdu jadi fitnah, oke, ya. Ya cing jelema tanya keur mageus rabi karena speakerkeun bisa. Fitnah bukan lu. Fitnah. Keur mageus rabi cenah suara tanya itu ngadadak tutung, ngadadak naonnya konslet listrik. Ya, jadi saya sering saranin, udah ibu-ibu di dalam aja. Di dalam mau salawatan, mau baca Quran di dalam aja. Terus lagian ngapain biar kedengaran semua orang ngapain? Ya. Kita salawatan keluar daratan ngaraos. Ngapain ya? Sudah di dalam masjid saja. Jadi intinya tadi suara wanita bukan aurat kecuali yang di merdu-merdukan. Itu yang tidak boleh ya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Kan tadi saya sudah sarankan suaranya di dalam. Iya, ya. Suaranya di sini aja di dalam nih. Enak kan kedengaran juga ya? Ya, kedengaran juga. Terus takut begini, Bu, nanti pas Al-Kahfian baca Qur'annya salah. Ya, jadi sumber apa? Diomongan, Bang. Ya. Jangan seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Subhanakallah. Ya, mangga. Bagusnya dipelankan suaranya kalau di tempat umum, ya. Boleh nggak baca Quran di jalan-jalan gitu? Boleh, selama tempatnya bersih, suci, dan diri kita bersih, suci, ya. Boleh, silahkan. Iya, pelankan suaranya, ya. Pelankan suaranya. Jangan, karena begini, kalau baca Quran juga kadang mengganggu orang lain. Kalau di tempat umum. Ya, kalau kencang-kencang mengganggu orang lain, itu tidak boleh. Makanya Imam Malik memakruhkan baca Quran di pasar. Kata Imam Malik, baca Quran di pasar itu makruh. Kenapa? Karena orang nanti takut ada yang terganggu. Ya. Dia lagi sibuk bukan mengingkari Al-Qurannya, tapi keadaannya sedang sibuk, hatinya sedang tersibuk dengan yang lain. Dengar itu nanti marah gimana? Nah, makanya solusinya kalau mau baca Al-Quran di tempat umum dipelankan. Jangan sampai dikeraskan suaranya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.